Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai fungsi dalam Excel. Di dalam Excel itu sudah tersedia beberapa fungsi, diantaranya ada sum, kemudian juga ada fungsi average, kemudian juga ada fungsi min, max. Setelah itu ada juga fungsi if dan lain sebagainya. Nah, masing-masing fungsi ini memiliki kegunaan yang berbeda. Contohnya untuk sum ini digunakan untuk menjumlahkan, average ini untuk membagi, maksudnya rata-rata ya. Jadi rata-rata, untuk menghitung rata-rata. Kemudian min ini untuk mencari nilai terendah. Max ini untuk mencari nilai yang tertinggi. If ini untuk kondisi. Cara penggunaannya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kita memiliki beberapa data ya. Yang pertama ada nama, misalkan Anton, Andi, Cindy, Dika, misal seperti ini ya. Kemudian ada tugas, mungkin nilai tugasnya, kemudian ada nilai PTS, kemudian PAS, misal gini ya. Nilai tugasnya Anton 80, Andi nilai tugasnya 75, Cindy bagus ya 100, Dika 78, itu 9 lah. Nilai PTS nya ini misalkan 50, Andi 30, Cindy tetap bagus 90, Dika 80. Kemudian akhir semesternya ini 70, misalkan ini 80, ini 30, ini 90 lah. Jangan ini bagus aja 80. Kemudian kita buat rata-rata. Oke. Rata-rata rumusnya kita tinggal memasukkan average ya. Jadi untuk menghitung rata-rata kita menggunakan average. Oke. Cara memasukkan average-nya sama dengan, kita klik sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan average yang ini ya, average. Setelah itu kita pilih bagian mana yang akan kita rata-rata. Misalkan untuk kasus yang pertama ini ya, untuk kasus yang pertama ini yang akan kita rata-rata adalah tugas PTS dan PAS dari Anton. Oke. Jadi kita tinggal klik, setelah itu kita drag. Nanti akan muncul sendiri secara otomatis B2 sampai dengan D2. Jadi B2 yang ini, C2 yang ini, dan D2 yang ini. Setelah itu kita beri kurung tutup ya, enter, akan langsung muncul rata-ratanya. Bawahnya bagaimana Pak? Bisa kalian buat manual seperti tadi ya, ketik sama dengan average dan lain sebagainya. Bisa juga kalian klik tombol yang sebelah kanan bawah, geser ke bawah. Nah, otomatis akan muncul rata-ratanya. Nah, kemudian dari rata-rata ini ya, kita bisa mencari nilai min dan nilai max-nya. Oke. Untuk mencarinya, misalkan di sini nilai terendah, nilai
tertinggi. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini akan saya jadikan satu, saya merge. Jadi di dalam Excel itu juga ada fungsi seperti merge ini ya. Jadi dua kolom itu bisa kita jadikan satu. Nah, kalau lebih bagaimana Pak? Bisa, misalkan 3 kolom jadikan satu, bisa. Baris pun juga sama, beberapa baris jadikan satu menggunakan merge seperti ini, bisa ya. Ada merge and center ini. Oke, setelah itu kita akan membuat atau mencari nilai terendah dari rata-rata. Caranya juga sama, kita klik sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan min, beri kurung buka, kita pilih yang akan dicari nilai terendahnya, setelah itu di kurung tutup, klik enter. Berarti nilai terendahnya 61,6667, 61,667, betul kan? Yang lainnya 839066. Oke. Kemudian nilai yang tertinggi kita bisa mencarinya dengan klik sama dengan, setelah itu max, kita ketikkan max, kurung buka, kita pilih bagian yang akan kita cari nilai maksimalnya, klik kurung tutup, kemudian klik enter. Oke, berarti 90 adalah nilai yang tertinggi, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk sum ini kan sudah ya kemarin ya, untuk minggu kemarin kita sudah pertemuan menggunakan sum. Sekarang akan saya ajarkan menggunakan if. If ini akan kita gunakan apabila kita memiliki suatu kondisi tertentu. Nah, contoh kondisinya, misalkan di sini kita beri keterangan, ya. Di dalam keterangan, ya, saya tulis saja di sini. Jika rata-ratanya lebih dari 75, maka lulus. Jika kurang dari 75, maka mengulang. Misal gini. Berarti caranya yang pertama kita klik sama dengan, setelah itu kita beri if ya. Membacanya itu jika dalam kurung ya, nilai yang ada di dalam sel E2 ya, jika isi dalam sel E2 itu lebih dari 75, ini ya, lebih dari 75, maka kita beri koma, setelah itu kita beri tanda petik 2. Apa yang akan terjadi apabila nilai rata-ratanya lebih dari 75? Di sini lulus. Nah, apabila kurang dari 75, maka mengulang. Setelah itu baru kita kurung tutup. Nah, ini berarti karena nilainya kurang dari 75, dia akan mengulang. Kita lihat bawahnya, dia juga mengulang karena kurang dari 75. Bagaimana dengan bawahnya lagi? Ternyata mereka lulus karena dia lebih dari 75. Jadi itu ya. Untuk penggunaannya ini tergantung dari kondisi yang kita miliki. Nah, kalau misalkan yang kita cari itu penjumlahan dari beberapa baris, misalkan ini ya tugasnya, kalau misalkan kita ingin menjumlahkan ya kita tinggal klik sama dengan, kemudian kita beri sum, setelah itu kurung buka, isinya apa, kurung tutup, jadi totalnya ini sum ya. Pada intinya untuk penggunaan rumus itu semuanya hampir sama di dalam Excel, yaitu yang pertama gunakan sama dengan,
Setelah itu fungsinya apa, kemudian setelah fungsi kita beri kurung buka. Setelah itu kita masukkan selnya, kemudian titik 2 ini istilahnya sampai gitu ya, sampai sel yang berapa, kurung tutup. Ini jadi yang pertama sama dengan fungsinya apa. Fungsi ini bisa sum, average, min, max, if, dan lain sebagainya. Kemudian ada kurung buka dan kurung tutup, ini pasti. Setelah itu di dalamnya ada sel, nama sel ya. Kalau nama sel ini misalkan ini sel yang ini namanya J5. Kalau sel yang ini berarti J2. Kalau sel yang ini berarti I2 gitu ya. Itu nama selnya. Kalian bisa melihat nama selnya juga langsung di sini bisa. Oke. Kemudian ada pengecualian apabila kalian ingin menggunakan if. Kalau fungsi if itu kalian harus memberi nama sel terlebih dahulu, selnya apa. Setelah itu beri kondisi, misalkan lebih dari atau kurang dari atau lebih dari sama dengan. Setelah itu nilai dari kondisi tersebut, misalkan sel, apabila sel tersebut lebih dari 70, misalkan begini ya, ini bisa. Kemudian kita beri koma. Setelah itu kita beri tanda petik 2, kemudian koma lagi, tanda petik 2. Di dalam tanda petik ini ada kondisi jika benar. Tanda petik kedua ini kondisi jika salah, gitu ya. Oke. If selnya kondisinya seperti apa, kemudian kondisi jika benar, kondisi jika salah. Oke, contohnya yang ini. Ada if E2, ini E2 lebih dari 75 maka lulus. Selain itu dia mengulang. Gitu ya. Itu untuk if. Oke. Jadi untuk hari ini materi kita hanya itu saja. Kalian bisa langsung mencoba membuat sebuah data sendiri, kemudian bisa kalian isi dengan fungsi-fungsi average, min, max, dan if. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.